warga Nobar, kayak apa kabarnya bubuhan pian hari ini? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru tahun 2025. Menceritakan tentang seorang gangster yang ingin balas dendam kepada para polisi korup yang membunuh sahabatnya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Last Bullet. Di Jerman, di tengah hutan, seorang pria yang sedang naik motor dengan santai tiba-tiba mengalami remblong. Dia pun terjatuh dan dunianya berputar dengan cepat menuju kehancuran. Setelah jatuh, dia merasakan firasat yang lebih buruk, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan benar saja, polisi Jerman datang untuk menghabisinya. Namun, dengan cepat dia membajak salah satu motor mereka dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Dia adalah Areski, seorang buronan dengan masa lalu penuh darah dan pengkhianatan, kini menyembunyikan wajahnya di balik identitas baru. Walau ia bersembunyi dari polisi, satu hal yang tak bisa ia hindari adalah rasa bersalah yang terus menghantuinya, mengingat setiap nyawa yang pernah ia ambil. Areski kabur meninggalkan anak dan istrinya setelah membunuh rekannya sendiri. Sejak saat itu, dia pindah ke Jerman menjadi tukang kayu. Selain itu, dia juga telah memanipulasi seorang wanita agar mau jadi istrinya. Dengan begitu, Areski tidak akan dicurigai. Tapi walaupun sedang dalam persembunyian, Areski masih sering melakukan pekerjaan kotor. Dia bekerja sama dengan polisi korup di Jerman dan menjadi kurir pengantar barang haram. Dan ketika Areski hendak mengirim barang, polisi kembali untuk menyelesaikan hutang lama. Berkat skill ugal-ugalannya, Areski berhasil kabur dari mereka. Sesampainya di rumah, dia menyuruh istri keduanya ini untuk pergi keluar kota. Sedangkan dia sendiri menyiapkan uang, paspor, dan pistol untuk segera meninggalkan Jerman. Istrinya pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Areski tak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Dan ketika hendak pergi, polisi Jerman tiba. Er ist ein französischer Bulle auf der Flucht, der für uns Stoff liefert. Polisi tersebut lalu mengungkap identitas Areski yang sebenarnya dan membuat istri kedua itu semakin bingung. Namun, tak ada kesempatan untuk berkelit. Polisi yang datang untuk menangkap Areski tanpa ampun menembak istri Areski hingga tewas. Saat Areski menatap tubuh istrinya yang tergeletak tak bergerak, para polisi memberitahunya bahwa mereka diutus oleh mantan atasannya Areski. Mereka lalu menggeledah rumah itu dan mengambil sebuah tas yang tanpa mereka sadari, tas itu ternyata... Akibat ledakan tersebut, para polisi Jerman itu tewas di tempat. Dua polisi yang tersisa sudah tidak bisa menghentikan langkah Areski. Dengan brutal, ia melumpuhkan mereka satu persatu. Namun, Areski sengaja menyisakan seekor polisi, lalu memaksanya untuk memberitahu bosnya bahwa Areski sudah mati. Setelah itu, Areski membakar rumah tersebut dan berniat untuk kembali ke Perancis. Sesampainya di Perancis, Areski langsung mengunjungi tempat mobil bekas untuk menyewa mobil Renault 21 yang sudah dimodif dengan senjata. Namun, karena mobil itu sudah dihancurkan, dia pun terpaksa menyewa mobil van biasa. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seekor komandan polisi korup bernama Alexander, atau kita panggil saja Samidi. Dia adalah orang yang membayar polisi Jerman untuk menghabisi Areski karena Areski telah mengacaukan bisnis barang haramnya. Di sini, Samidi bertemu dengan polisi lain yang menyerahkan seorang gangster bernama Lino, temannya Areski. Setelah para polisi itu pergi, Lino pun langsung dihajar.
Di lain pihak, para polisi yang menyerahkan Lino tadi sedang dalam perjalanan ke kantor. Mereka sebenarnya sudah tahu semua kejahatan Samidi dan hanya butuh waktu untuk mengungkap semuanya. Tapi saat mereka hampir sampai tujuan, tiba-tiba rupa-rupanya yang menabrak para polisi ini juga berasal dari kepolisian. Mereka dipimpin oleh Yuri, tangan kanan Samidi yang tidak hanya jago berkelahi, tapi juga jago bersih-bersih. Di sini, Yuri diperintah untuk menghabisi para polisi jujur yang sudah tahu kejahatan Samidi. Usai menghabisi para polisi jujur, Yuri melapor kepada Samidi bahwa pekerjaannya sudah beres. Samidi yang menerima pesan Yuri kemudian kembali kepada Lino yang sudah babak telur. Samidi sebenarnya bisa saja membunuh Lino di tempat, tapi dia memilih untuk tidak mengotori tangannya untuk hal yang tidak berguna. Dia pun menyuruh Lino untuk pergi sejauh mungkin dan menjauhi bisnis barang haramnya. Jika tidak, maka seluruh orang terdekatnya akan dihabisi. Setelah dilepaskan Samidi, Lino bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Julia. Wanita ini adalah seorang polisi yang juga berambisi menangkap Samidi. Dia lalu menawarkan pekerjaan halal untuk Lino, tapi gangster ini mengatakan kalau dia akan pindah ke Spanyol dalam waktu dekat. Di lain pihak, kita diperlihatkan dengan seorang polisi wanita bernama Mos yang sedang melaporkan semua korupsi dan kejahatan Samidi. Namun, para atasan tidak percaya padanya karena selama ini tidak ada bukti yang nyata. Di waktu yang bersamaan, Lino yang baru selesai senam 5 jari menemukan sebuah rekaman interogasi di rumahnya. Ternyata ini adalah rekaman interogasi atas pembunuhan yang dilakukan oleh Areski. Jadi ceritanya, 2 tahun lalu Areski sempat berselisih dengan rekannya yang bernama Charas. Saat itu Areski harus memilih jadi polisi jujur atau tetap bekerja untuk Samidi. Tapi karena sudah terlanjur kotor, Areski pun terus tenggelam dalam dunia kriminal. Dan pada suatu hari Samidi menyuruhnya untuk menghabisi Charas yang menjadi ancaman bagi bisnisnya. Dengan berat hati, Areski pun terpaksa membunuh sahabatnya sendiri. Tidak hanya Lino yang mengenang masa lalu, Areski juga masih merasa bersalah karena membunuh Charas. Dia bahkan masih menyimpan gantungan kunci pemberian Charas agar bisa mengingat dosa-dosanya, dosa yang tidak akan pernah bisa terhapus. Dia pun menyesal karena lebih memilih duit daripada sahabatnya sendiri. Kemudian, Areski menghubungi istri pertamanya yang bernama Stella dan memberitahu kalau dia akan segera pulang. Di sisi lain, Samidi mendesak petinggi polisi untuk menjadikannya seorang kapolda. Karena dengan begitu, dia bisa memperluas bisnis haramnya. Namun, untuk saat ini, para petinggi belum sepenuhnya percaya. Apalagi, Samidi masih mempertahankan orang seperti Yuri yang terkenal brutal dan bisa merugikannya suatu hari nanti. Samidi pun akhirnya meminta Yuri untuk tidak berada di dekatnya saat di kantor polisi karena hal itu bisa mempengaruhi kenaikan jabatannya. Setelah Yuri pergi, asisten Samidi yang bernama Cole menyarankan agar Samidi mengecek kematian Areski di Jerman karena dia curiga Areski sebenarnya belum mati. Bersamaan dengan itu, Lino mengunjungi sebuah bengkel mobil milik teman Julia yang bernama Sarah. Sedikit informasi, Lino adalah ahli modif mobil dan sering merakit mobil tempur untuk melancarkan aksinya. Kali ini dia datang untuk mengambil mobil Renault 21 miliknya yang sempat dititipkan di bengkel tersebut. Akan tetapi, Sarah ternyata sudah membuangnya ke tempat rongsokan karena mobilnya sudah terlalu tua. Dan sebagai gantinya, dia sudah memodif mobil Alpine A110 yang lebih gacor. Namun Lino tidak mau dan meminta Sarah untuk mengambil lagi mobil kesayangannya itu. La casse pour récupérer ma caisse, celle que t'as achetée. Il y a
un essai sur virage, mais je réglerai ça en rentrant. Tapi sesampainya di sana, ternyata mobil tersebut sudah dihancurkan. Si tukang rongsok pun berkata bahwa Areski juga sempat ingin mengambil Renault 21 milik Lino. Mendengar itu, Lino terkejut bukan main karena dia pikir Areski tidak akan pernah kembali. Lalu demi membalas kematian Charas, Lino bertekad untuk menangkap Areski hidup atau mati. Écoute-moi bien, je crois qu'Areski est en ville. J'étais là dans 5 minutes. Sementara itu, Areski menemui Stella. Areski kangen anaknya dan ingin bertemu. Akan tetapi, Stella tidak mengizinkannya. Dia ingin suaminya tobat dulu dengan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Dengan pasrah, Areski menyetujui. Namun, saat Areski hendak pergi, Yuri tiba-tiba datang dan menyerangnya. Untuk menghindarinya, Areski melesat ke dalam kereta tram. Tapi sialnya, Yuri berhasil menyusulnya. Tanpa peringatan, keduanya langsung terlibat dalam perkelahian brutal. Masing-masing berusaha mengalahkan dengan segala cara. Tidak lama kemudian, Lino juga masuk ke dalam tram untuk menangkap Areski. Namun saat melihat Yuri, perasaan benci yang sudah lama tertanam pun memuncak. Akhirnya, Lino melawan dua-duanya sekaligus. GG Lino. Dan kereta tram itu pun menjadi arena pertempuran yang penuh kebencian. Di saat Lino sedang sibuk menghajar Yuri, Areski berhasil meloloskan diri dengan cara melompat keluar dari tram dan membajak motor polisi. Melihat itu, Lino pun langsung mengejarnya. Dan di saat yang bersamaan, Julia juga ikut dalam aksi kejar-kejaran tersebut. Areski, Lino, dan Julia pun terperangkap dalam kejar-kejaran di jalanan yang penuh darah, kekerasan, dan pengkhianatan menuju nasib yang tak terhindarkan. Sayangnya dalam pengejaran ini, mobil Lino ringsek dan dia langsung dikepung oleh polisi. Sementara itu, Julia terus mengejar Areski yang sangat licin seperti belut yang habis mandi sabun. Lalu dengan cerdiknya, Areski mampu mengelabuhi Julia dan menodongnya dari belakang. Di lain pihak, Moss meminta keterangan pada Stella dan Lino terkait kemunculan Areski. Stella sendiri tampak syok dengan semua kekacauan yang terjadi, sehingga Lino berusaha menenangkan istrinya Areski itu. Di titik ini, Stella sudah tidak percaya lagi pada Areski. Dia merasa bahwa binatang macam Areski tidak layak kembali jadi suami dan ayah bagi anaknya. Di waktu yang sama, Yuri datang ke kantor Samidi dengan kondisi terluka parah. Di sana, dia memberikan tas berisi uang milik Areski. Dan sebagai pengikut setia, Yuri berkata kalau dia rela melakukan apapun demi Samidi.
Sementara itu, Areski menghubungi Moss untuk bekerja sama. Intinya, dia akan melepaskan Julia jika dia mengizinkannya bertemu dengan anaknya. Selain itu, Areski juga akan membantu Moss untuk meringkus Samidi karena dia memiliki banyak bukti kejahatannya. Moss dan Julia pun bersedia untuk kerja sama. Rencananya, mereka akan menjalankan operasi gabungan dengan polisi Jerman karena Samidi juga diam-diam menyelundupkan barang ke negara tersebut. Namun dalam misi ini, Julia tidak ingin melibatkan Lino sebab Lino pasti akan membunuh Areski sebelum misinya selesai. Lino. Vous me laissez gérer Lino ou vous vous débrouillez sans moi. Malam harinya, Julia melepaskan Lino dari kantor polisi. Dia kemudian menyuruhnya untuk pergi ke Spanyol dan jangan ikut campur dengan rencananya. Di sini, Julia melarang Lino karena dia sangat menyukainya sehingga dia tak mau pria brewokan ini terluka. Namun di lubuk hati yang terdalam, dia sebenarnya butuh bantuan Lino. Hingga setelah berpikir sejenak, dia pun memperbolehkannya ikut. Lino lalu diantar ke bengkel Sarah untuk memodif mobil derek dengan senjata tempur. Namun di tempat lain, Moss diam-diam menemui Samidi untuk membuat kesepakatan. Rupanya, polisi yang selama ini kita kira jujur malah bekerja sama dengan musuhnya sendiri. Di sini, Moss berjanji akan menyerahkan Areski kepada Samidi asalkan Samidi mau membantunya masuk jadi pejabat kementerian. Atau dengan kata lain, Moss akan membocorkan semua rencana Julia. Besoknya, Samidi pun mengumpulkan Yuri dan pasukannya untuk menghadang Julia dan Areski. Sebelum berangkat, Yuri berjanji tidak akan mengecewakan Samidi, tapi sebenarnya Samidi sudah tidak membutuhkannya lagi karena dia bisa menghambat kenaikan pangkatnya. Oleh karena itu, Samidi diam-diam telah mengutus anak buah untuk menghabisi Yuri. Singkat cerita, Julia dan Areski akhirnya OTW menuju tempat pertemuan dengan polisi Jerman yang sudah menunggu di area perbatasan. Di sini, mereka menggunakan jeep lapis baja untuk berjaga-jaga. Agar diperbolehkan masuk ke area perbatasan, Julia pun meminta bantuan Moss untuk membujuk para penjaga. Tanpa Julia tahu, Moss ternyata sedang bersama Cole dan akan segera menandatangani kontrak kerjasama. Selain itu, Moss juga telah memberitahu lokasi pertemuan agar Samidi bisa merebut Areski. Dan benar saja, ketika Julia hampir sampai, mereka langsung diserang pasukan Samidi. Ketika Julia dan Areski mulai kewalahan, Lino pun datang dan beraksi ugal-ugalan dengan mobil modifannya.
Berkat bantuan Lino, mereka pun akhirnya sampai dengan selamat. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata Samidi CS sudah membantai semua polisi Jerman di sana. Melihat itu, Julia, Lino, dan Areski hanya bisa pasrah. Setelah menangkap mereka, Samidi memberitahu Julia kalau Moss telah berkhianat. Dan ketika Julia masih syok, Samidi langsung menembaknya. Dia juga menyuruh anggotanya untuk menghabisi Lino dan Areski dan membuangnya ke tempat yang jauh. Namun sebelum itu terjadi, Yuri yang ternyata masih hidup muncul untuk balas dendam pada Samidi. Berkat Yuri, Samidi CS pun tewas dengan mengenaskan. Melihat sebuah celah, Areski pun menggunakannya untuk melarikan diri. Di sisi lain, Lino berusaha menolong Julia yang tertembak di bagian perut. Beruntung, dia menggunakan rompi anti peluru. Dan sebelum terlambat, Julia meminta Lino untuk menangkap Areski demi membalas kematian Charas. Tanpa ragu, Lino pun langsung mengejarnya. Tidak lama kemudian, Lino dan Julia berhasil menyeret Areski ke depan kantor polisi. Dan Moss yang melihat itu tampak sangat terkejut karena mengira mereka sudah mati. Alhasil, dia pun pura-pura baik di depan Julia. Tapi hal itu membuat Julian semakin ingin menjebloskannya ke penjara. Je savais que tu t'en sortirais. Di lain pihak, Cole yang tahu kalau bosnya sudah tewas berusaha mengambil uang milik Samidi untuk kabur. Namun di sana, Yuri sudah menunggu untuk menghabisinya. Di akhir film, Areski yang sudah ditahan dan tampak sedang merenungi nasib tidak sengaja melihat Stella dan anaknya lewat. Sontak dia pun ingin menemui mereka, tapi polisi menahan pergerakannya. Selain itu, Stella juga tidak mengizinkannya, sehingga yang tersisa hanyalah rasa sesal yang takkan pernah terhapus. Lalu, film pun tamat. Dari sini kita belajar bahwa di dunia yang kejam jangan pernah sekalipun percaya pada polisi. Segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh ya, film Last Bullet ini kayaknya udah film yang ketiga ya. Karena kalau nggak salah udah ada yang 1 dan 2-nya deh. Coba-coba komen yang udah pernah nonton 1 sama 2-nya. Terus gimana pendapat kalian sama yang ketiga nih? Oke, kalau begitu Burung Kuntul pamit undur diri.